Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat datang dalam ibadah online hari ini. Nah, hari ini kakak akan menemani adik-adik dan kakak juga ditemani oleh Kevin. Kok ngomongnya loyo gitu? Kevinnya semangat dong, siapa namanya? Kevin. Kevin. Nah, gimana adik-adik? Selalu sehat kan? Selalu semangat kan? Puji Tuhan kalau adik-adik selalu sehat semuanya. Nah, siapa di sini yang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik? Siapa? Coba lambaikan tangan. Wah, hebat semuanya. Ya, Tuhan baik bagi kita semuanya. Nah, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus, di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji untuk memberikan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kita juga sudah memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Ayo kita memuji Tuhan. Kita semuanya bangkit berdiri ya. Dalam hitungan ketiga, adik-adik sudah bangkit berdiri ya. 1, 2, 3. Ya, hebat semuanya. Nah, yuk mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Kita sambil menari ya adik-adik, karena Roh Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, menari seperti Daud. Ayo semangat lagi. Bukan menari bagi Tuhan, karena Roh Allah ada dalam diri kita. Ayo Kevin, mari menari lagi. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Amin. Roh Allah ada dalam diri kita. Nah, makanya adik-adik harus tetap semangat, tetap bersuka cita, karena Roh Allah yang akan menghibur kita, yang akan membimbing kita. Nah, kita akan memulai ibadah kita akan sama-sama berdoa ya adik-adik. Kita juga mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik bagi hidup kita.
sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan katakan sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau akan tetap baik bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap kehidupan kami, yang selalu menguatkan kami, yang selalu menghibur kami, yang selalu membimbing kami, mengingatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami yakin Engkau akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Tuhan pada hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo sorak-sorak bagi nama Tuhan, karena Tuhan baik bagi kita semua. Adik-adik, bersama Tuhan kita akan bisa melakukan segalanya. With us forever, semua dicintainya. Bersama Tuhan aku bisa bekerja, berkarya bagi kemuliaannya.
Tuhan, kita dapat melakukan, kita dapat bisa melakukan apapun ya adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kakak berharap adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan dengan tenang ya adik-adik. Jangan jalan-jalan, jangan makan ya. Hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan membuka setiap hati-hati kami. Hati kami Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar Tuhan tolong berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar yang mendalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, silakan duduk dan dengarkan firman Tuhan ya. Jangan jalan-jalan, jangan makan ya.
adik-adik, selamat pagi ya. Aduh, kakak baru nyampe nih. Ntar kakak buka dulu maskernya. Sekali lagi ya, selamat pagi adik-adik semua. Dan hari ini adalah hari spesial karena hari ini adalah hari dicurahkannya Roh Kudus alias hari Pentakosta. Jadi selamat hari Pentakosta untuk kita semua. Nah adik-adik, karena hari ini adalah hari spesial yaitu hari Pentakosta, kakak punya sesuatu nih untuk adik-adik. Kakak ada gift. Dan gift ini itu spesial karena gift ini datangnya dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dan diberikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang bisa tebak apa gift itu? Gift ini adalah spiritual gifts alias karunia roh. Dan semua itu sudah tertulis di 1 Korintus 12. Dan kita akan membahasnya semua hari ini. Yuk dibuka Alkitabnya. Kita lihat apa saja sih spiritual gifts atau karunia roh yang Tuhan berikan kepada umatnya. Yuk kita buka 1 Korintus 12. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah dibuka 1 Korintus 12. Nah sekarang kita mau lihat 9 karunia roh yang Tuhan berikan kepada umatnya. Dan 9 karunia roh ini diuraikan di ayatnya yang ke-8 sampai 10. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Kita lihat yuk, ada apa saja sih 9 karunia roh itu? Kita lihat yang pertama, ada berkata-kata dengan hikmat. Lalu yang kedua, ada orang yang dikaruniai berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu lanjut yang ketiga adalah iman. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, itu juga sudah merupakan karunia roh dari Tuhan loh adik-adik. Lanjut yang keempat, apa itu? Karunia untuk menyembuhkan. Jadi orang yang mendapatkan karunia ini dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Lalu lanjut yang kelima adalah karunia untuk mengadakan mujizat. Karunia roh yang keenam adalah karunia untuk bernubuat. Ketujuh adalah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kedelapan adalah karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi ada orang yang dapat berkata-kata dengan bahasa roh dan bahasa roh merupakan pemberian dari Tuhan yang merupakan karunia roh atau spiritual gift dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah menafsirkan bahasa roh tersebut. Jadi ada orang yang mendapatkan karunia bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan ada juga orang yang mendapatkan karunia untuk menafsirkan atau mengartikan arti dari bahasa roh tersebut. Nah, 9 karunia roh ini tertulis di 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Wah, banyak banget ya adik-adik spiritual gifts atau karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik jangan tutup dulu Alkitabnya. Sekarang kita baca yuk 1 Korintus 12, kita baca ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-11. Kita baca. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi 9 karunia roh yang tadi sudah kita sebutkan, coba antara lain ada apa aja? Berkata-kata dengan hikmat, berbahasa roh, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, bernubuat, dan lain-lain. Ada 9 tadi itu dikerjakan oleh satu roh dan dilakukan oleh roh yang sama. Seperti yang sudah tertulis tadi di ayat yang barusan kita baca. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Selain itu,
Spiritual gifts atau karunia roh itu Allah berikan secara khusus kepada setiap orang dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa mengada-ngada atau memaksa Tuhan, aku pengen karunia roh yang ini Tuhan, aku pengen karunia roh yang menyembuhkan orang sakit. Kita tidak bisa memaksa Tuhan karena spiritual gifts atau karunia roh diberikannya secara khusus dan sesuai kehendak Tuhan. Seperti yang tadi tertulis di ayat 11 yang barusan kita baca. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Artinya yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa karunia roh yang ingin kita terima, melainkan itu semua adalah kehendak Tuhan. Mengapa sih? Mengapa harus kehendak Tuhan? Karena spiritual gifts atau karunia roh itu diberikan bukan untuk kepentingan pribadi adik-adik, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk lihat nih aku bisa berbahasa roh, atau lihat nih aku bisa mengadakan mujizat loh. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Karunia roh yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu tujuannya untuk kepentingan bersama, alias untuk kepentingan jemaat. Kita baca yuk ayatnya. Masih di 1 Korintus 12, kita baca di ayatnya yang ke-7. Nih. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia roh itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan jemaat Tuhan. Nah, selain itu, firman Tuhan hari ini juga ingin mengingatkan kepada adik-adik, karena kita adalah anak-anak Allah, kita bisa loh meminta kepada Tuhan untuk dikaruniai karunia roh. Kita bisa memintanya, tetapi ingat, tetap tidak dengan paksaan, melainkan kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Kita serahkan pada keinginan Tuhan apa karunia roh yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Nah, gimana sih caranya untuk kita dapat menerima karunia roh? Coba yuk kita baca. Kita baca Alkitab, kita buka Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-38. Kisah Para Rasul 2, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi, kita untuk bisa menerima karunia roh itu kita harus bertobat. Kita harus meninggalkan kehidupan lama kita, meninggalkan dosa lama kita. Kita benar-benar sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, hidup di dalam firman-Nya, maka kita dapat menerima karunia roh. Ketika kita sudah bertobat, kita memutuskan untuk aku mau ikut Tuhan Yesus, memberikan diri dibaptis, Tuhan akan memberikan karunia rohnya. Dan yang kedua, kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Dan kita harus percaya bukan hanya sekedar dalam kata-kata ya adik-adik, melainkan kita hidup sebagai orang percaya. Kita hidup sebagai orang yang percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janji firman Tuhan. Kita sudah bertobat, kita sudah percaya, dan yang ketiga, kita dapat mendoakannya adik-adik, kita dapat mendoakannya setiap hari, kita dapat meminta kepada Tuhan dalam doa kita. Kita minta Tuhan tolong berikan karunia roh, tapi bukan kehendakku, bukan keinginanku, melainkan karunia roh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat sekali lagi adik-adik, kita tidak boleh memaksa, karena karunia roh itu diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita dapat memintanya dalam doa,
karunia roh sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan barang siapa meminta dia akan menerimanya. Jadi setelah kita bertobat, memberikan diri kepada Tuhan Yesus, dibaptis, lalu kita percaya setiap hari kita hidup sebagai orang percaya, kita juga dapat mendoakannya. Adik-adik, kita dapat berdoa agar Tuhan berikanlah karunia roh-Mu kepadaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke adik-adik. Nah, karunia roh itu dapat Tuhan berikan kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu menunggu penumpangan tangan atau menunggu hari spesial seperti hari ini, yaitu hari Pentakosta atau hari dicurahkannya Roh Kudus. Tidak perlu menunggu sampai seperti itu. Tuhan dapat memberikan karunia roh itu kapan saja bila menurut Tuhan kita sudah pantas, kita sudah berhak untuk menerimanya. Jadi teruslah meminta kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan karunia roh itu kepada kita. Oke adik-adik, yuk sebelum kita baca ayat hafalan kita hari ini, coba bisa nggak adik-adik sebutin tadi ada berapa karunia roh? Ada 9, bisa sebutin nggak satu-satu? Sebutin bareng-bareng yuk sama kakak. Yang pertama adalah berkata-kata dengan hikmat. Kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Ketiga, memiliki iman. Keempat, memiliki karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima apa adik-adik? Kuasa untuk mengadakan mujizat. Yang keenam, kuasa untuk bernubuat. Ketujuh, kuasa untuk membedakan bermacam-macam roh. Kedelapan, karunia untuk berbahasa roh. Dan yang kesembilan, karunia untuk menafsirkan arti dari bahasa roh tersebut. Semua itu Tuhan berikan kepada orang-orang secara khusus sesuai kehendak Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan dapat memintanya dengan cara bertobat, percaya kepada Tuhan, dan memintanya dalam doa. Oke adik-adik, yuk sekarang kita baca ayat hafalan hari ini. Masih diambil dari 1 Korintus 12, ayatnya yang keempat. 1 Korintus 12, ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Pendek ya adik-adik, yuk kita baca sekali lagi. 1 Korintus 12, ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini tentang karunia roh atau spiritual gift. Yuk sekarang kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan pada hari ini tentang karunia roh. Kami telah mengetahui apa saja karunia roh itu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberikan karunia roh sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami berdoa, berikanlah karunia roh itu kepada kami Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kami, melainkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sesuai kehendak-Mu, apa karunia roh yang ingin Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya karunia roh itu bukan untuk kepentingan pribadi kami, melainkan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus pimpin dan sertai kehidupan kami, dan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte dapat mentransferkannya ke nomor rekening berikut. Yuk adik-adik, ajak teman atau saudara kalian untuk beribadah bersama dengan cara membagikan link video ini. Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh.